Om Swastiastu. Halo semuanya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Kadek Juri Rismawati dengan NIM 213081002 dengan program studi Filsafat Hindu semester 4. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai eksistensi manusia individu dalam perspektif Soren Abing Kierkegaard. Nah, video ini saya buat untuk menempuh nilai ujian mata kuliah dari Filsafat Manusia yang diampu oleh Lila Putri Yuliani Dewi SAG MAG. Materi yang pertama yaitu mengenai 3 pokok bahasan. Nah, yang pertama itu ada eksistensial menurut Soren Abing Kierkegaard. Yang kedua itu ada 3 tahap eksistensi manusia. Yang ketiga yaitu evaluasi kritis pemikiran eksistensialitas Kierkegaard. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, menurut Kierkegaard, hidup bukanlah sekedar sesuatu bagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Maksudnya, semakin mendalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Nah, Soren Kierkegaard ini memperingatkan bahwa dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, manusia itu mudah untuk diperdaya atau dimanipulasi oleh kesemuan yang tidak bermakna atau meaningless. Yang kedua yaitu mengenai eksistensialisme. Sebelum lanjut ke materi, kita kulik terlebih dahulu apa sih itu eksistensialisme. Nah, kata eksistensi ini berasal dari kata ex yang berarti di luar. Kemudian sistensi itu diturunkan dari kata kerja sisto yang berarti berdiri. Nah, jadi kata eksistensi ini dapat diartikan manusia yang berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Nah, Soren Kierkegaard sulit untuk dapat dikatakan sebagai seorang filsuf eksistensialisme. Mengapa? Karena hal ini disebabkan ia itu tidak tergolong dalam kaum eksistensialisme karena namanya itu tidak tercantum seperti dalam deretan filsuf-filsuf eksistensialisme sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai apa sih itu definisi eksistensialisme menurut si Kierkegaard. Nah, beliau mengatakan bahwa eksistensialisme itu adalah filsafat yang memandang segala sesuatu gejala bertolak yang bertitik tolak dari eksistensinya. Nah, eksistensi sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk keberadaan. Baginya, subjektivitas manusia, yakni manusia individual itu yang menjalankan eksistensinya. Dan Kierkegaard juga menulis buku yang berjudul The Present Age Soren Kierkegaard yang memperingatkan umat manusia yang sedang menghadapi munculnya satu proses terjadinya penyamaratan dalam kehidupan manusia modern. Oke, pada slide ini, Soren Kierkegaard juga mengatakan bahwa manusia yang dapat mengambil keputusan merupakan suatu bentuk eksistensi manusia yang sebenarnya. Maksudnya, apabila manusia tidak dapat memberikan putusan yang tegas, maka hal tersebut merupakan bentuk suatu eksistensi yang tidak sebenarnya, atau dapat dikatakan sebagai suatu eksistensi yang semu. Next yaitu tingkat eksistensi manusia. Soren Kierkegaard membagi eksistensi manusia itu menjadi 3 tingkat. Nah, yang masing-masing memiliki ciri khas. Yang pertama itu ada eksistensi yang estetik. Yang kedua ada eksistensi yang etik. Yang ketiga yaitu eksistensi yang religius. Nah, ketiga bentuk tingkat eksistensi tersebut akan mempengaruhi eksistensi manusia dan ia merupakan cara keberadaan manusia atau bagaimana manusia itu berada. Oke, pada slide selanjutnya yaitu mengenai 3 tingkat eksistensi manusia. Yang pertama itu ada eksistensi estetik. Nah, pada taraf eksistensi yang estetik ini, perhatian manusia itu tertuju kepada segala sesuatu yang berada di luar diri dan hidupnya, di dalam masyarakat dengan segala yang dimiliki dunia dan masyarakat. Nah, pada taraf estetik di sini itu ditekankan pada kenikmatan jasmaniah dan rohaniah itu terpenuhi. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai eksistensi etik. Nah, pada taraf eksistensi etik ini, perhatian manusia itu tertuju benar-benar kepada batinnya, yakni ia hidup dalam hal-hal yang konkret adanya.
Nah, sikap manusia itu sudah mengarah pada segi kehidupan batiniah, kemudian pergeseran dari taraf estetik ke taraf yang etik-etik digambarkan oleh Kierkegaard sebagai orang yang meninggalkan nafsu sementara dan masuk ke segala bentuk kewajiban. Yang terakhir yaitu tingkat eksistensi religius. Nah, setelah manusia meningkat atau menyadari dan menghayati dengan kesadaran moralnya, bentuk eksistensi religius ini dapat memberikan suatu sikap dan perilaku kepada manusia yang hakiki dalam menghadapi yang abadi. Segala bentuk keputusan itu berada di tangan Allah, atau kita mengenal yang namanya ide Sang Yang Widiwasa. Tuhan itu menyatakan diri dalam kesadaran manusia. Selanjutnya, untuk mencapai taraf eksistensi religius tersebut, manusia tidak hanya bisa melakukannya sekali saja, melainkan harus diulangi terus-menerus sebagai suatu bentuk eksistensi religius kepada ide Sang Yang Widiwasa. Baik, the last slide yaitu mengenai evaluasi pemikiran Søren Kierkegaard. Nah, dengan menelaah lebih dalam terkait ketiga bentuk eksistensi yang dikemukakan Kierkegaard, itu dapat dikatakan bahwa Kierkegaard berbeda dengan kaum eksistensialis lainnya yang mengesampingkan keberadaan Tuhan, atau yang pada umumnya dapat dikatakan ateis. Oleh karena itu, baginya, agama merupakan sebagai suatu bentuk pemahaman dan penghayatan teologi untuk mencapai Allah, atau yang kita kenal dalam agama Hindu yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Dalam pandangan teologi beliau, ia banyak mengadakan kritik terhadap agama Kristennya. Dengan itu tidak berarti bahwa ia sendiri, tetapi berbalik dari iman kepercayaan Kristiani. Dari pemaparan materi yang saya sampaikan itu dapat disimpulkan bahwa filsafat Kierkegaard ini dapat dikatakan bahwa filsafat yang dikemukakan beliau itu terlalu ideologi.